Setelah bertahun-tahun terkena sanksi internasional yang melumpuhkan kemampuan tentara Iran untuk melakukan modernisasi, Iran menjadi sangat bergantung pada infanteri ringan dan pasukan khusus. Pasukan ini yang kemudian berperan penting dalam memberikan keamanan di wilayah perbatasan yang bermasalah. Di Angkatan Darat ada Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara ke-65 yang kemudian diganti menjadi Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara ke-23 pasca Revolusi Iran, atau lebih terkenal dengan nama Brigade Nohed. Ini adalah pasukan khusus lintas udara Angkatan Darat Iran yang didirikan pada tahun 1959 sebagai bagian dari pasukan khusus Iran. Yang kita tahu, antara Iran dan Amerika Serikat punya hubungan yang sangat tidak harmonis. Tapi kalau kita bicara sejarahnya, sebelum Revolusi Iran pada tahun 1979, Nohed pernah dilatih oleh pasukan khusus Amerika Serikat dan pernah juga dengan SAS Inggris. Dan sampai sekarang, Nohed masih mengadopsi baret hijau gaya Amerika dan lambang unitnya juga hampir mirip. Nohed dibagi menjadi 4 unit utama: penyelamatan sandera, operasi psikologis, dukungan, dan peperangan. Karena ini adalah pasukan khusus paling elit di Iran menurut Badan Intelijen Pertahanan Amerika. Jumlahnya itu hanya 5.000 personil. Untuk bergabung dengan pasukan khusus yang dijuluki hantu kuat ini, harus lulus terlebih dahulu pelatihan awal yang menghabiskan waktu pelatihan di gurun, hutan, salju, laut, serta pegunungan. Setelah itu, masuk ke tahap spesialisasi. Semisal, unit penyelamatan sandera akan menjalani pelatihan penjinakan bom yang juga melibatkan spionase, pengintaian, dan telekomunikasi. Untuk persenjataan, Nohed dibekali MPT-9S buatan Iran, pistol CZ-75, dan senapan AK-103. Bicara tentang riwayat operasi, brigade ini banyak digunakan untuk penyelamatan sandera dan tujuan kontraterorisme di Iran. Pengalaman pertempuran pertamanya dalam Perang Saudara Oman, lalu berpartisipasi dalam berbagai operasi perang Iran-Irak tahun 1980-an. Tapi, operasi paling fenomenal hingga dijuluki hantu kuat dilakukan pada tahun 1990-an, di mana 2 batalion dari brigade ini diminta untuk menyusup dan menguasai pusat-pusat militer dan politik penting di ibu kota. Misi ini selesai hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Karena reputasinya, personil Nohed banyak diturunkan dalam Perang Saudara Suriah di tahun 2011. Hanya saja, sumber tidak resmi Suriah melaporkan kalau unit ini sudah kehilangan 30 personil dalam operasi tersebut. Tapi, pasukan yang paling terkenal dari Republik Islam Iran adalah pasukan Quds yang merupakan bagian dari Garda Revolusi Islam Iran. Pasukan Quds punya pengaruh besar dalam politik dan konflik di wilayah Timur Tengah. Disebutkan, pasukan Quds lah yang melatih dan mempersenjatai kelompok revolusioner Islam di seluruh Timur Tengah. Karena perannya ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan pasukan Quds ini sebagai organisasi teror. Belakangan namanya naik kembali dalam konflik antara Hamas dan Israel. Panglima pasukan Quds, Ismail Qani Kabaryani, mengirimkan surat kepada tentara Hamas bahwa pasukan Quds Iran akan melakukan apapun untuk membantu Hamas dalam melawan agresi militer terhadap Palestina di jalur Gaza. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pasukan ini bekerja? Secara peran, pasukan Quds atau pasukan Yerusalem adalah salah satu dari pasukan pengawal khusus dari pengawal revolusi Iran yang didirikan pada tahun 1988 dengan mengkhususkan diri dalam peperangan non-konvensional dan operasi intelijen militer. Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat menganalogikan pasukan ini sebagai kombinasi antara CIA dan Komando Operasi Khusus Gabungan di Amerika Serikat yang sangat terkenal. Dalam operasinya, pasukan Quds disebut aktif di banyak negara, yang kemudian dibagi menjadi beberapa cabang dengan berfokus pada intelijen, politik, sabotase, dan operasi khusus. Para anggota pasukan dipilih atas keahlian dan kesetiaan mereka terhadap doktrin revolusi Islam. Jumlahnya, menurut Royal United Service Institute, lembaga strategis pertahanan dan keamanan yang berpusat di London menyebut ada sekitar 17.000 sampai 21.000 anggota pasukan Quds yang dibagi secara regional berdasarkan tugasnya
sebagai kombatan dan mereka yang melatih serta mengawasi aset asing. Soal keterlibatannya di medan perang, pasukan Quds disebut hampir terlibat aktif di semua perang yang ada di wilayah Timur Tengah. Mulai dari Lebanon, Suriah, perang melawan ISIS di Irak, Afghanistan. Bahkan disebut terlibat dalam banyak rencana pembunuhan dan pengeboman terhadap orang penting di Amerika Serikat. Di Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, ada pasukan elit yang dikenal dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Sepah. Ini adalah salah satu dari daftar unit pasukan khusus Angkatan Laut yang ditempatkan di Pulau Farur besar Teluk Persia. Pasukan khusus Sepah punya unit marinir, pasukan katak, dan penembak jitu yang berspesialisasi dalam helikopter, peperangan amfibi, dan angkatan laut. Para personilnya berlatih untuk persiapan tempur, aksi langsung, kontraterorisme, pengintaian khusus, penghancuran bawah air, serangan amfibi, penyelamatan sandera, dan operasi kunjungan maritim, naik kapal, pencarian, dan penyitaan. Salah satu misinya adalah melindungi kapal komersial Iran. Personil SNSF sudah pernah dikerahkan ke Teluk Aden untuk membantu operasi pemberantasan pembajakan Iran. Spesifiknya, pada tahun 2012, unit ini melakukan operasi selama 117 hari di Teluk Aden untuk memerangi pembajakan di lepas pantai Somalia. Menariknya, SNSF berkolaborasi dengan musuh bebuyutannya, pasukan Amerika dalam operasi tersebut. Nah, untuk persenjataan SNSF menggunakan Thunder SMG 9mm atau 9mm yang diproduksi Iran, ditambah dengan senapan mesin submesin Star Model Z84 yang diproduksi oleh Spanyol, kemudian AKM 7,62 x 39mm dan AK-103 atau AK-103. Syarat bergabung, setiap prajurit ini harus menjalani dan lulus ujian latihan yang sangat berat dengan syarat prajurit setidaknya telah bekerja di Angkatan Laut selama 2 tahun. Dari hasil seleksi, hanya ada 10% tentara Iran yang berhasil menjadi anggota pasukan khusus Angkatan Laut Sepah. Selain SNSF, Angkatan Laut Republik Islam Iran juga punya pasukan khusus yang bernama Brigade Marinir. Brigade ini jadi salah satu unit pasukan khusus teratas di antara angkatan bersenjata Iran yang membagi dirinya menjadi 3 unit dan memiliki pangkalan yang berbeda. Brigade Marinir 1 atau yang biasa disebut Brigade Imam Hussein berpangkalan di Bandar Abbas. Brigade Marinir 1 beroperasi di Teluk Persia dan bisa beroperasi 3.000 km dari markas besarnya. Kemudian ada Brigade Marinir kedua atau Brigade Hazrat Razul I Akram yang berpangkalan di Jas, Provinsi Hormozgan, dan Brigade Marinir ketiga atau Brigade Hamzah Sayyid Us Suda yang berbasis di Konard, Provinsi Sistan, dan Baluchistan. Unit ini fokus beroperasi di Teluk Oman. Soal kemampuan, menurut pemerintah Amerika Serikat, Brigade Marinir Angkatan Laut Republik Islam Iran kemungkinan dilatih dalam berbagai kemampuan, termasuk penyelaman tempur, terjun payung, serangan amfibi, serangan udara, penghancuran bawah air, pengintaian khusus, pengamanan maritim, termasuk pencarian dan penyitaan. Baik, selain unit pasukan khusus Angkatan Darat, Brigade Nohed sebenarnya Angkatan Darat Republik Islam Iran punya banyak unit pasukan khusus. Brigade Saberin misalnya. Setelah Perang Iran-Irak, Iran melihat perlunya membentuk unit pasukan khusus yang bisa melakukan operasi tempur sulit dari darat, laut, dan udara. Brigade Saberin punya hubungan dekat dengan pasukan khusus angkatan bersenjata Iran lainnya, khususnya dengan Brigade Nohed karena menerima pelatihan dari mereka secara teratur sejak didirikan. Tapi secara tugas dan fungsinya berbeda dengan Brigade Nohed. Spesialisasi Brigade Saberin, penyerbuan, penyelamatan sandera, serangan helikopter, operasi kontraterorisme, dan pengintaian khusus. Unit Saberin mengurutkan pasukan komandonya berdasarkan 3 tingkatan: respon cepat, respon khusus, dan pasukan operasi khusus. Unit ini juga dianggap sebagai salah satu unit pasukan khusus terbaik di Angkatan Bersenjata Iran dengan pengalaman militer dan tempur selama puluhan tahun di dalam maupun operasi luar negeri di negara-negara tetangga, meskipun tergolong unit baru. Juga, salah satu pasukan unit paling eksklusif dengan setidaknya ada 6.000 anggota yang merupakan anggota terbaik dan paling cakap
di pasukan darat, udara, dan laut. Bersama dengan anggota pasukan Quds dan marinir pasukan khusus Angkatan Laut Sepa, Brigade Sabarin dijuluki unit tingkat atas dan prajurit terbaik dalam korps. Karena jadi kekuatan militer ideologis yang kuat, menjadi anggota Brigade Sabarin menempatkan 2 persyaratan penting yang harus dimiliki pejuangnya. Pertama, keyakinan, kesetiaan, ekstrim, dan komitmen ideologis terhadap Republik. Dan kedua, pengetahuan teknis dan keterampilan tempur yang ketat di medan perang. Sabarin juga dikenal dengan penekanan khusus pada pelatihan penembak jitu. Makanya unit ini sangat terkenal dengan penembak jitu terbaik di Angkatan Bersenjata Iran.